Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 5D, teman-teman ya. Oke, saya mau bahas penilaian akhir tahun yang ada di halaman 174. Langsung aja kita mulai ya dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Ozon adalah senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen yang terjadi secara alami dalam jumlah kecil. Ozon terletak di lapisan stratosfer kira-kira 7 sampai 25 mil di atas permukaan bumi. Lapisan ozon bertindak seperti tabir surya. Ozon melindungi planet ini dari radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup. Ultraviolet dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, menurunkan sistem kekebalan tubuh dan juga merusak tanaman. Penipisan lapisan ozon dapat disebabkan oleh meningkatnya polusi dari emisi kendaraan, pembakaran hutan, dan limbah asap pabrik industri ya. Lalu pertanyaannya nomor 1, kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah, nah kata kunci itu artinya kata yang sering diulang-ulang dalam sebuah teks ya. Dari teks di atas yang kata yang sering diulang atau kata kuncinya ini adalah A, ozon ya. Jawabannya A. Lalu nomor 2, pokok pikiran pada teks tersebut adalah, nah pokok pikirannya adalah yang A, ozon adalah senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen ini ya. Yang A untuk nomor 2. Lalu yang nomor 3, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga pada paragraf tersebut di atas adalah, kita lihat kalimat ketiga ini adalah lapisan ozon bertindak seperti tabir surya. Jadi kalimat tanya yang tepat adalah apa fungsi lapisan ozon ya. Lalu nomor 4, buatlah kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, teman-teman bisa membuat kesimpulan sendiri sesuai dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Di sini saya berikan contoh kesimpulannya. Meningkatnya polusi dari emisi kendaraan, pembakaran hutan, dan limbah asap pabrik membuat lapisan ozon menipis ya. Lalu nomor 5, buatlah ringkasan dari teks tersebut. Tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Untuk meringkas, teman-teman juga bisa mengerjakan secara mandiri. Di sini saya berikan contohnya ya. Teman-teman boleh ikutin, boleh juga berdasarkan ide sendiri ya. Ozon terletak pada lapisan stratosfer. Ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup. Namun, lapisan ozon semakin menipis disebabkan meningkatnya polusi dari emisi kendaraan, pembakaran hutan, dan lain-lain ini ya. Kita lanjut nomor 6. Cermati iklan berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 9. Ya, ini adalah iklan buku ya, buku Erlangga, buku UN terbaik ya Erlangga. Oke, kita lihat soalnya. Nomor 6, jenis iklan tersebut adalah iklan. Nah, jenis iklan tersebut adalah iklan penawaran ya. Nomor 6 nih, B, penawaran atau komersil ya. Iklan itu ada 2, penawaran dan layanan masyarakat. Kalau berdasarkan gambar ini ya, karena ini iklan komersil, itu disebut juga iklan penawaran. Lalu nomor 7, tujuan pembuatan iklan tersebut adalah, nah tujuannya adalah A ya. Untuk nomor 7 ini jawabnya A, menarik minat masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan. Itu tujuan dari iklan penawaran. Lalu nomor 8, jika iklan tersebut dapat ditemukan dalam sebuah website di internet, berdasar bentuknya iklan tersebut termasuk dalam iklan kolom ya. Kalau di sebuah website internet itu disebut iklan kolom. Lalu nomor 9, apa kalimat persuasif yang terdapat dalam iklan tersebut? Kalimat persuasif itu kalimat yang bersifat mengajak ya. Nah, yang bersifat mengajak itu buku UN terbaik ya Erlangga ya. Mengajak atau mempengaruhi untuk membeli. Lalu nomor 10, buatlah sebuah iklan baris tentang lowongan pekerjaan. Nah, ini teman-teman bisa lihat contohnya di koran ya. Di sini saya berikan contoh iklan baris.
Dibutuhkan karyawan toko dengan syarat wanita berhijab lulusan SMA maksimal 20 tahun. Lokasi Kota Semarang. Info hubungin 0852 1200 7788 ya. Biasanya iklan baris itu menggunakan kata-kata yang singkat, padat dan jelas ya, karena ada biaya yang harus dibayar setiap barisnya. Jadi cirinya iklan baris tuh singkat, padat, jelas ya. Lalu kita lanjutkan ke nomor 11 ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 15. Sejak berdirinya Putera, Pusat Tenaga Rakyat, pada 8 Maret 1943, Ki Hajar Dewantara pindah ke Jakarta. Beliau adalah salah satu dari 4 tokoh pemimpin organisasi yang sering disebut sebagai 4 serangkai. 4 serangkai itu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setahun kemudian, tepatnya 1 Maret 1944, Putera berubah menjadi Jawa Hokokai. Setelah itu Ki Hajar Dewantara kembali pulang ke Yogyakarta untuk mencurahkan kembali tenaga dan pikirannya pada Taman Siswa. Pertanyaannya nomor 11. Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam teks tersebut adalah, nah untuk nomor 11 informasi penting yang disampaikan adalah yang D ya, Ki Hajar Dewantara merupakan bagian dari 4 serangkai. Ini jawaban nomor 11. Lalu nomor 12, kalimat tanya yang tepat sesuai dengan kalimat yang dicetak tebal adalah, kita lihat kalimat yang dicetak tebal ini yang ini ya. Sejak berdirinya Putera pada tanggal 8 Maret 1943, Ki Hajar Dewantara pindah ke Jakarta. Nah, pertanyaan yang sesuai itu yang B ya, 12 nih B, kapan berdirinya Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Lalu nomor 13, berdasarkan informasi dalam teks, nama tokoh 4 serangkai yaitu, nama tokoh 4 serangkai berdasarkan dalam teks tadi adalah Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur ya. Lalu nomor 14, tuliskan pokok pikiran dari teks tersebut. Pokok pikiran dari teks di atas adalah, sejak berdirinya Putera, Pusat Tenaga Rakyat, pada tanggal 8 Maret 1943, Ki Hajar Dewantara pindah ke Jakarta. Lalu nomor 15, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya, untuk nomor 15 ya, Ki Hajar Dewantara kembali pulang ke Yogyakarta untuk mencurahkan kembali tenaga dan pikirannya pada Taman Siswa setelah Putera berubah menjadi Jawa Hokokai pada 1 Maret 1944 ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 16 ya. Bacalah teks berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 16 sampai 20. Suku Baduy terbagi dalam 2 golongan, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini terlihat dari cara menjalankan aturan adat. Jika Baduy dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan Baduy luar. Masyarakat Baduy luar dianggap sudah terpengaruh dengan budaya luar. Penggunaan barang elektronik dan sabun diperkenankan oleh ketua adat yang disebut jaro untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Lalu pertanyaannya nomor 16 ya, teks tersebut termasuk ke dalam teks. Jadi untuk nomor 16 nih jawabnya C teman-teman ya. C itu non fiksi karena teks berisi kejadian faktual. Faktual itu nyata ya, non fiksi itu juga artinya nyata. Lalu nomor 17, gagasan utama pada teks tersebut adalah, nah gagasan utamanya ini adalah suku Baduy terbagi dalam 2 golongan, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar ya. Kita lanjut ke nomor 18. Peristiwa penting dari teks tersebut adalah, nah peristiwa penting dari teks tersebut adalah nih yang pertama, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jawabannya suku Baduy dalam dan Baduy luar. Untuk peristiwa penting ini dituliskan seperti ini teman-teman ya. Lalu apa perbedaan paling mendasar dari kedua suku tersebut? Cara menjalankan aturan adat. Lalu yang ketiga, apa penyebab peristiwa tersebut terjadi? Masyarakat Baduy luar dianggap sudah terpengaruh dengan budaya luar. Ini peristiwa pentingnya ya.
Lalu nomor 19, apa ciri-ciri teks non-fiksi berdasarkan teks tersebut? Jelaskan. Jadi ciri-ciri teks non-fiksi dari teks di atas adalah dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita lanjut nomor 20, buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Peta pikiran dari teks tentang suku Baduy tadi ya. Nah teman-teman, ini saya ada contohnya tentang suku Baduy ya. Lalu bagannya ke bawah, suku Baduy terbagi dalam dua golongan, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini terlihat dari cara menjalankan aturan adat. Seperti ini saja cukup ya untuk peta pikirannya. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Cermati surat berikut untuk menjawab soal nomor 21 sampai 24. Ini dari Sekolah Dasar Erlangga, perihal undangan gebiar seni sastra kepada seluruh siswa SD Erlangga dan seterusnya ya. Kita langsung bahas pertanyaannya aja. Nomor 21 ya. Bagian kop surat yang benar adalah bagian ini ya, kop surat itu bagian 1 ya. Jadi untuk nomor 21 ini jawabnya A, 1 ya. Lalu nomor 22, pembuat surat undangan tersebut adalah, nah pembuat surat undangannya ini adalah organisasi pelaksana gebiar seni sastra ya. Lalu nomor 23, berdasarkan surat tersebut, waktu pelaksanaan seni sastra akan dilaksanakan pada, nah teman-teman bisa lihat di sini waktu pelaksanaannya ada di sini ya, Jumat dan Sabtu 19 sampai 20 Januari 2018 ya. Nih untuk nomor 23 ya, Jumat dan Sabtu 19 sampai 20 Januari 2018. Lalu 24, apakah surat tersebut termasuk surat resmi? Jelaskan ciri-cirinya. Nah, jika dilihat ya, itu adalah surat resmi. Ciri-cirinya menggunakan kop surat, ada nomor surat dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, dan juga menggunakan bahasa yang baku. Ini untuk nomor 24 ya. Next, nomor 25 yang terakhir, tuliskan perbedaan surat resmi dan tidak resmi beserta contohnya. Nah, ciri-ciri surat resmi itu menggunakan bahasa yang baku, terdapat nomor surat, lampiran, dan perihal, lalu juga ada kop surat. Contoh surat resmi, surat pemberitahuan kepada orang tua siswa. Sedangkan ciri surat tidak resmi menggunakan bahasa non-formal, tidak ada nomor surat, lampiran, dan perihal, juga tidak ada kop surat. Contoh surat tidak resmi, surat untuk teman ya. Oke teman-teman, udah selesai pembahasan kita ya yang muatan bahasa Indonesia 1 sampai 25 ya. Tadi dari halaman 174 sampai 177. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Harapan saya teman-teman bisa benar-benar memahami materi yang sudah disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Thank you for watching. Bye-bye.